Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sri Astuti yang pada kesempatan ini akan menjadi host untuk pertemuan kita. Saya menyapa dulu para daftar undangan. Yang terhormat Ibu Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga segera untuk hadir di ruang virtual kita. Yang kedua, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala DP 3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati juga Asisten Kabupaten yang membidangi kesejahteraan rakyat. Kemudian sudah hadir juga yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat dan Kepala OPDKB Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Ada juga beberapa ibu-ibu penggerak PKK Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Pak Dr. Rusdi sebagai Ketua POGI Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan dari POGI udah ada Dr. Ratih juga saya lihat di chat, Ketua PDIB Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian ada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, kita buka pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Agenda kita yang pertama adalah sambutan dan arahan dari Deputi Bidang Latbang BKKBN, Profesor Dr. Muhammad Rijal Martua Damanik. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya dapat terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DPB, Bapak Kepala DP 3 AP2 KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Kominfotik Tenggara Barat, para asisten kota se-Nusa Tenggara Barat, para kepala dinas kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Ketua POGI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi NTB, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota, dia Bapak Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, yang pertama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan rapat koordinasi pencanangan vaksinasi serentak bagi ibu hamil melalui dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, pada hari ini kita akan melakukan koordinasi mengenai pencanangan vaksinasi serentak bagi ibu hamil yang insya Allah kita rencanakan akan dilaksanakan pada minggu depan. Bapak Ibu sekalian, kami di BKKBN telah juga melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga, khususnya untuk masalah vaksinasi ini, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia, pengurus pusat.
maksud saya, ya dalam hal ini BKKBN telah melatih para bidan untuk koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi serentak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi ini adalah salah satu upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai masalah pandemi COVID-19. Kita semua sama-sama tidak mengetahui ya bahwa akan terjadi wabah pandemik ya. Pandemik ini berarti tidak hanya ada di satu lokasi saja, tapi pandemik ini bermakna kejadian tersebut sudah di luar lintas batasan negara, jadi sudah secara global pada tahun 2020 yang lalu. Dan sampai sekarang kita sudah menjalani periode pandemi ini memasuki tahun kedua. Dan tentunya dalam hal ini berbagai upaya dan usaha harus kita lakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan vaksinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan pandangan dari para ahli pakar kesehatan dunia, maka Indonesia menargetkan agar 70% dari total penduduknya ini harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Kita lihat dalam perjalanan dan perkembangannya provinsi-provinsi tertentu yang sudah memiliki coverage vaksinasi yang cukup besar, ini memang berdampak juga kepada insidensi kejadian COVID-19. Nah, oleh karena itu, rencana vaksinasi secara massal, secara serentak bagi ibu hamil di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur ini merupakan kegiatan yang sangat strategis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dalam rapat koordinasi ini kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, lintas kementerian, lintas dinas dan lembaga yang ada di provinsi ini, agar nanti pada saat waktunya pelaksanaan vaksinasi secara serentak ini berjalan dengan lancar, aman, tanpa hambatan berarti, dan sukses. Pada kesempatan kali ini, atas nama BKKBN, kasih dan penghargaan setingginya kepada pemerintah daerah provinsi, pada Ibu Asda Setu, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat provinsi NTB, dan juga kepada para kepala dinas provinsi dan seluruh mitra yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan acara vaksinasi secara serentak ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya paparan dari PLT Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Andes Samaan MSI, kami persilakan. Banyak Pak Maan masih di unmute. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Deputi Ladbang yang pada kesempatan ini memberikan arahan kepada kita semua karena beliau pada saat ini sedang berada di Mataram dalam rangka untuk kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami memberikan waktu kepada beliau untuk memberikan arahan seperti yang telah kita sama-sama dengarkan tadi. Yang kedua, saya hormati para pimpinan asisten 1 pemerintah Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan ini, kemudian para kepala dinas, para ketua organisasi profesi, kepala badan yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama kita melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil di Provinsi NTB. Namun sebelumnya saya izin dulu pada Ibu Asisten 1. Kebetulan kami dari BKKBN kemarin telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, diminta untuk menyampaikan rencana untuk pelaksanaan vaksinasi ibu hamil di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu kami telah menyusun rencana-rencana, tentunya ini telah kami diskusikan dengan berbagai pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, vaksinasi bagi ibu hamil ini telah di launching oleh Ibu Wakil Gubernur pada tanggal 7 September kemarin di Rumah Sakit Awet Muda Kecamatan Narmada untuk tingkat provinsi. Nah, tindak lanjut dari launching tingkat provinsi itu, maka di semua kabupaten kota akan kita laksanakan secara serentak pencanangan di semua kabupaten kota. Dan saat itu kita rencanakan akan ada pelayanan vaksinasi bagi ibu hamil di semua tempat pencanangan. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita ingin menyampaikan seperti apa pencanangan akan kita lakukan, termasuk pelayanan vaksin bagi ibu hamil yang akan kita laksanakan, dan rencana nanti tanggal 14 September pencanangan di Lombok Timur akan dihadiri oleh Ibu Wakil Gubernur. Kemudian di tempat-tempat lain juga melakukan pencanangan, dan rencana juga kami akan melakukan live ke semua kabupaten kota dan bisa berdialog langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Bapak Ibu yang saya hormati, vaksinasi bagi ibu hamil ini sasaran kita adalah semua ibu hamil yang memenuhi kriteria. Salah satu kriterianya adalah yang berumur kehamilannya minimal 13 minggu. Nah, yang di bawah 13 minggu sementara tidak kita masukkan dalam target sasaran yang telah kita sepakati. Yang kedua, Bapak Ibu, jumlah target sasaran yang akan kita raih di Provinsi NTB, arahan dari Ibu Wakil Gubernur, kita harus mencapai sekitar 10.000 ibu hamil yang harus divaksin. Tentunya ini kan bervariasi di tingkat kabupaten kota. Nanti ada data-data yang disiapkan oleh dinas terkait dengan jumlahnya ini, dan itu bisa mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan seperti apa sih jumlahnya dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu, tempat untuk vaksinasi adalah di semua kabupaten kota, dan pada saat itu juga akan dilakukan pencanangan sesuai dengan yang kami informasikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai tahapan-tahapan yang kami lalui dalam pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil ini, pertama kami memang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, terutama dengan POGI, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dengan Asisten 1 di provinsi,
dan kemudian kita lanjutkan dengan rapat koordinasi pencanangan tingkat provinsi. Dan kemudian dilanjutkan dengan pencanangan tingkat provinsi yang seperti yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 September yang lalu. Nah, kemudian selanjutnya adalah rapat koordinasi yang seperti kita laksanakan pada hari ini dalam rangka untuk mempersiapkan kegiatan pencanangan sekaligus pelayanan vaksinasi bagi ibu hamil. Dan kemudian selanjutnya adalah setelah pencanangan dan pelayanan serentak di semua kota, maka selanjutnya adalah pelayanan vaksinasi bagi ibu hamil di semua paskes. Nah, rencana ini tentunya nanti sangat terkait dengan jadwal-jadwal pelayanan yang langsung yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing lokasi. Karena pelayanan yang melalui pelayanan serentak ini saya kira tidak akan bisa mencapai 10.000. Oleh karena itu, karena pelayanan ini kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil ini sampai bulan Oktober, jadi waktunya masih cukup panjang. Sehingga sasaran yang 10.000 itu kami harapkan bisa dicapai mengingat waktu yang ada juga memungkinkan. Oleh karena itu setelah pencanangan serentak kemudian ada pelayanan selanjutnya di paskes-paskes yang sudah ditentukan atau ditentukan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing lokasi. Nah, Bapak Ibu, ini ya hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian terkait dengan bagaimana peran dari masing-masing dinas instansi yang ada yang kami undang pada saat ini, tentunya ini menjadi perhatian bersama supaya pencanangan dan pelaksanaan vaksinasi ibu hamil itu bisa sukses dan terlaksana seperti yang kita harapkan. Di situ sudah jelas masing-masing dinas instansi memiliki peran untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil. Yang pertama tentunya dari asisten 1 baik dari provinsi maupun kabupaten kota, saya kira ini menjadi tugas Bapak Ibu asisten. Yang pertama ya bagaimana mempersiapkan pencanangan itu sendiri di masing-masing wilayah, sebenarnya di kabupaten kota. Kemudian terkait dengan biaya pelaksanaan pencanangan, kami harapkan Bapak Ibu asisten bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga pencanangan itu bisa terlaksana. Kemudian tugas yang lain-lain ini berkoordinasi tentunya dengan kehadiran Bupati Wali Kota, termasuk kehadiran Ibu Wagub pada saat pencanangan secara serentak di lokasi masing-masing. Yang kedua, dari Dinas Kesehatan saya kira ini cukup strategis juga peran dari Dinas Kesehatan, terutama bagaimana persiapan vaksin dan para vaksinatornya. Karena jangan sampai nanti ketika pelaksanaan ini menjadi kendala kita semua. Tapi untuk informasi, vaksin cukup tersedia di NTB, termasuk vaksinatornya saya kira sudah dari Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten sudah menyiapkan secara baik. Dan lain-lain juga saya kira ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang ketiga dari BKKBN tentunya salah satu tugas utama BKKBN termasuk di OPDKB adalah bagaimana mempersiapkan calon ibu ini, ibu-ibu hamil yang akan divaksin. Dia harus menggerakkan dan memberikan KIE kepada ibu hamil sehingga ibu-ibu ini bisa dapat dikerahkan ke tempat pelayanan. Yang berikutnya saya kira ini juga IBI kemudian PKK juga ini sangat penting membantu kita dalam hal penggerakan juga, kemudian KIE kepada ibu-ibu hamil dapat dikerahkan ke tempat-tempat pelayanan yang sudah saya siapkan. Kemudian yang berikutnya yang Kominfo, saya kira ini juga strategis karena ketika nanti pencanangan rencana kita akan lakukan live ke semua kabupaten kota. Mohon bantuan dari Kominfo baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mempersiapkan secara maksimal sehingga nanti pelaksanaan live-nya itu bisa kita ikuti secara baik.
Nah, Bapak Ibu, saya kira ini hal-hal yang perlu kita diskusikan sehingga nanti pada saat pencanangan ini bisa terlaksanakan secara baik. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon petunjuk, mohon masukan dari Bapak Ibu sehingga ini menjadi bahan diskusi kita untuk berikut ini. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk sesi diskusi, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat silakan untuk menggunakan fasilitas raise hand. Maka kami akan pilih Bapak Ibu untuk kami unmute. Baik dari Bu Tuti, Kesmas Dikes Provinsi, silakan Ibu. Masih di unmute Ibu. Oke, baik. Baik Bu Tuti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, mungkin ada bersama kita Bu Asisten 1, yang kami hormati Bapak Deputi tadi yang sudah memberikan arahan kepada kita terkait dengan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID bagi ibu hamil. Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, kami hormati Pak Samaan selaku PLT Kepala Perwakilan BKPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari asisten Setda 10 kabupaten kota, Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan atau OPD terkait kabupaten kota, yang kami hormati Pak Dr. Rusdi beserta tim POGI dan juga Ibu Ketua Box Daerah IDI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kita akhirnya bisa terus menyelenggarakan koordinasi ini Pak Samaan atas koordinasi kita kemarin ya Mbak Eha yang sudah BKKBN atas kemudian direksi pimpinan saat itu untuk kita lakukan pencanangan di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti yang Pak, mungkin langsung ke teknis saja mungkin Pak Samaan. Teman-teman Bapak dan Ibu kabupaten kota, karena ini diharapkan pencanangan ini secara serentak di seluruh kabupaten kota, maka dalam hal ini koordinasi kita adalah bagaimana mempersiapkan secara teknis kegiatan tersebut dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Samaan tadi. Yang kami sampaikan pertama adalah bahwa proses pencanangan ini adalah merupakan koordinasi dari BKPN dan POGI Pak, dan kami Dinas Kesehatan adalah supportingnya secara teknis dan didukung juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pencanangan pertama di provinsi sudah dilaksanakan tanggal 7 September di Rumah Sakit Awet Muda dengan sukses, dengan jumlah cakupan sekitar 83 ibu hamil divaksin saat itu. Nah kemudian yang sudah kami lakukan Bapak dan Ibu terkait dengan pencanangan di 10 kabupaten kota selanjutnya adalah bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi yang sama di tingkat kabupaten kota secara teknis. Pertama terkait dengan kesediaan vaksin dan kesediaan vaksin juga sudah kami koordinasikan di kabupaten di provinsi bahwa sementara kesediaan vaksin tidak masalah dan sudah dikirim ke kabupaten kota masing-masing, dan kesediaan vaksin untuk ibu hamil ini tidak spesifik, tidak khusus. Artinya masuk ke dalam sistem vaksinasi kepada kalangan masyarakat umum. Jadi tidak ada khusus vaksinasi ibu hamil yang disediakan. Jadi tersistem di dalam ketersediaan vaksinasi yang ada. Kemudian
secara data Pak terkait dengan data jumlah ibu hamil yang memenuhi kriteria untuk divaksin. Saya pikir kita sudah maklum kriterianya. Salah satu kalau dilihat dari usia adalah di atas 30, di atas 13 minggu. Jadi jumlah total ibu hamil yang sesuai dengan kriteria untuk divaksin itu secara provinsi adalah 37.167 ibu hamil. Terdiri dari di Kota Mataram 2.111, di Lombok Barat 4.612, di Lombok Tengah 9.344, Lombok Utara 2.397, Lombok Timur 9.342, Sumbawa Barat 1.175, Sumbawa 3.083, Dompu 1.391, Bima 2.573, dan Kota Bima 1.139. Jadi saya pikir jika ini serentak kita lakukan secara sistem sesuai dengan sistem fasilitas kesehatan, maka cakupan ini insya Allah bisa kita capaiannya bisa sampai 100% harapannya, karena data ini sudah ada. Ini adalah data real, bukan data proyeksi. Ini adalah data real by name by address yang kami terima juga dari teman-teman kabupaten kota. Sehingga harapan kami Bapak dan Ibu di kabupaten kota silakan kemudian melakukan koordinasi teknis juga seperti ini dengan memastikan data-data tadi terbreakdown di setiap fasilitas. Dalam hal ini adalah wilayah puskesmas. Kemudian terkait dengan yang apa saja yang kebutuhan dan seterusnya, ya tadi Pak Samaan juga sudah mengingatkan, karena kita tidak ada anggaran khusus untuk ini, sehingga dikembalikan swadaya masing-masing kabupaten kota ya relevan lah sesuai dengan potensi yang relevan gitu, yang sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Perencanaan diharapkan seperti yang sampaikan tadi juga tanggal 14 September secara serentak. Nah, kemudian untuk tim vaksinator diingatkan bahwa setiap pencatatan hasil pencatatan agar dimasukkan ke dalam piker fasilitas masing-masing. Jadi tidak boleh, karena nanti biar tidak tumpang tindih dan ditolak oleh sistemnya, sehingga pelayanan dalam melakukan pencatatan masuk ke dalam piker masing-masing fasilitas. Kemudian tentunya di kabupaten kota saling mengingatkan kembali untuk berbagi peran, siapa melakukan apa, sehingga kegiatan kita besok pencanangan bisa berjalan dengan baik. Dan tetap koordinasi utamanya ada di BPKBN. Kita adalah pelaksana teknis. Itu barangkali Pak Haji, dan Bapak Ibu, teman-teman kabupaten kota yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal mungkin yang masih diragukan, nanti secara teknis juga bisa kita berkoordinasi dengan Dinkes provinsi, baik itu terkait dengan sasaran maupun ketersediaan vaksin di dua nanti. Jadi kita menggunakan sistem yang ada biar tidak tumpang tindih. Terima kasih, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti. Pak Samaan, ada yang mau disampaikan dulu? Saya kira sudah jelas. Silakan yang lain saja dulu. Oh ya, baik, saya beri kesempatan untuk Dr. Rusti sebagai perwakilan POGI untuk menyampaikan pendapatnya dulu di ruang virtual kita ini. Pak Dokter. Ya, mungkin saya sedikit hanya ingin menyampaikan bagaimana kebijakan kita di POGI supaya kita bisa satu persepsi terhadap vaksinasi pada ibu hamil. Sudah bisa share ya?
masih disable. Belum jadi dijadikan dulu co-host ya Pak Rusdi tadi pakai nama apa ya? Terus Hamid Pogi NTB itu. Ya. Oh iya. Ini host mohon ini Pak Rusdi dijadikan co-host biar bisa share screen. Bisa Pak? Sudah bisa? Belum bisa. Belum, harus hostnya yang menjadikan saya co-host. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cepat saja menyampaikan tentang ini disampaikan oleh Sekjen PB Pogi, Prof. Budi Wiweko. Jadi mungkin kita sedikit saja. Jadi sebenarnya penelitiannya sudah dilakukan dan ternyata aman ya. Ini juga, jadi kalau justru tidak divaksin, ini risiko ibu hamil untuk masuk ICU itu lebih tinggi daripada yang non pregnant ya, 10,5% berbanding 3,9%. Ada juga berbasis usia, kemudian yang membutuhkan ventilasi itu juga meningkat 2,9% dibanding 1,1, bertingkat 2 kali lipat. Kemudian kematian juga meningkat sedikit dibandingkan yang tidak hamil. Kemudian penyebab kematian ibu di seluruh Indonesia itu 2.300, ternyata 479-nya adalah karena COVID. Jadi sekitar 20% ya, 20 sampai 25% ya. Kemudian ini juga penelitian yang sudah dilakukan bahwa most effective public health intervention is vaksinasi. Jadi vaksinasi lah yang paling baik, karena untuk pencegahan hanya memang sebelumnya disampaikan masih dieksklusi. Nah ini exclusion from the initial phase 3 clinical trial. Jadi awalnya masih dieksklusi dari fase 3 uji klinis. Kemudian dilakukan semua ini 45.000 ibu, 30.000, 20.000 semua melakukannya. Ternyata didapatkan bahwa teratogenisitas, kemudian kondisi-kondisi lainnya, ternyata vaksin ini aman untuk ibu hamil. Jadi kemudian ini sebelumnya pemberian Moderna yang mRNA ini didahulukan untuk healthcare provider maupun multiple gestation. Jadi kemudian akhirnya memasukkan ibu hamil sebagai sasaran vaksinasi. Kemudian inclusion for pregnant women vaksin trial. Jadi karena angka kematian yang meningkat pada ibu hamil oleh karena COVID itu sampai kepada kesimpulan bahwa ibu hamil juga perlu dilindungi. Dan kalau kita melihat proses persalinan ibu hamil yang membutuhkan rujukan, itu akan kontak mulai dari bidan desa, kemudian puskesmas rujukan, kemudian rumah sakit setingkat di atasnya, dan jika dia COVID naik lagi ke rujukan tertinggi. Kalau di Rumah Sakit Provinsi NTB mempunyai ruang operasi COVID sendiri. Jadi untuk dari puskesmas atau polindes sampai ke rumah sakit COVID itu akan banyak sekali orang yang
terpapar oleh ibu hamil tersebut yang positif COVID. Kemudian ini preliminary finding of mRNA COVID ini yang termasuk Moderna ya. Jadi vaksin safety in pregnant person. Jadi Moderna pun aman. Sinovac yang pertama juga tanpa kipi, kemudian yang Moderna pun terasa aman. Dan ini penelitian juga dilanjutkan terus. Bagaimana keamanannya Pfizer, BioNTech, Moderna ini kemudian semua dilakukan tetap, dan ini rekomendasi COVID vaksin untuk 19. Kemudian pregnancy should be considered when the potential benefit outweigh the potential risk. Jadi ternyata kemudian juga data untuk vaksin ibu hamil di POGI, IB, dan IB, BKKBN dan Kemenkes ini ada datanya, data. Kemudian ternyata ini semenjak pencanangan yang dilakukan serentak, angkanya nggak bergerak banyak. Ya, 19 Agustus, ini memang dimulai sebelumnya, kemudian 19 Agustus, 20, 22 Agustus, turun lagi, seperti maju mundur. Nah, kita kemarin melakukan pencanangan di rumah sakit provinsi di tanggal 19, responnya hanya 3-4 pasien sehari, bahkan pernah ada yang 1 hari di rumah sakit. Kemarin kita sudah lakukan hari Selasa di Rumah Sakit Awet Muda. Dalam 1 hari ada 86, dan luar biasa ya Ibu. Apresiasi Bu Wagub ya menyampaikan seperti itu, dan kita sampai pada kesimpulan hal tersebut perlu diulang. Kemudian dilakukan di semua tempat. Nah ini bagaimana proporsinya ini di seluruh Indonesia di Imam Pogi. Kemudian ini, nah jadi hubungan dengan melaksanakan pencanangan ini, bahwa ibu hamil dapat melakukan vaksinasi mulai usia kehamilan 13 minggu ya. Dalam melakukan vaksinasi tidak diperlukan rekomendasi spesialis obstetrik ginekolog. Tapi saya sudah menyampaikan pada seluruh teman sejawat Obgyn di seluruh NTB bahwa Obgyn siap mulai dari pemantauan sebelum dilakukan vaksin sampai setelahnya. Teman-teman sejawat Obgyn ini berada di rumah sakitnya masing-masing, silakan dikunjungkan jika dibutuhkan. Teman sejawat siap semua. Tapi memang sebenarnya tidak diperlukan, hanya saja kita ketahui ibu hamil yang tanpa vaksinasi pun bisa mengalami komplikasi, mulai dari persalinan term, abortus, dan sebagainya, itu semua bisa. Kemudian pasca penyuntikan ini dilakukan pemantauan persiapan kehamilan sambil persalinan oleh Pfizer, PLKB, dan bidan di bawah koordinasi POGI cabang dan pengurus daerah. Jadi intinya teman sejawat Obgyn yang berada di seluruh wilayah NTB siap untuk dikonsulkan ya. Jadi karena ini seperti vaksinasi biasa, dan diharapkan semua pasien ini punya BPJS ya, sehingga konsultasi kemanapun mudah. Di swasta pun juga ada sejawat Obgyn yang siap untuk memberikan pelayanan. Kemudian pemantauan ini menggunakan formulir pemantauan khusus untuk ini ada di HTTPS di LY data vaksin hamil. Kemudian jenis yang bisa digunakan sampai saat ini Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Jadi yang lainnya belum. Jadi mungkin ada yang bertanya yang lainnya. Intinya dari POGI baru mendapatkan dari Kemenkes yang dari Balai POM ini yang 3 unit. Yang lainnya sudah sempat dikonfirmasi ke BPOGI, masih belum turun rekomendasinya dari Balai POM. Jadi yang di luar ini tidak diberikan dulu. Kalau ditanya kenapa, mari kita bertanya sama-sama ke Kemenkes dan ke Balai POM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rusdi atas pemaparannya. Intinya vaksin bumi ini aman dan dianjurkan ya. Semoga ini menjadi semangat ya bagi kita semua untuk mengkampanyekan vaksin ibu hamil ini ke seluruh ibu hamil yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Mungkin ada dari Bu PDIB, saya melihat ada Bu Mujung sudah hadir. Bu Mujung mungkin ada yang mau disampaikan? Atau saya kembalikan dulu ke Pak
Pak Samaan, silakan Pak, ada yang ditanggapi lagi? Terima Masih unmute Pak. Terima kasih Bu Sri. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti sama Pak Dr. Rusdi. Saya kira pertama dari Bu Tuti ya vaksin sudah tidak masalah. Yang ada saat ini menurut informasi adalah yang Sinovac, dan tadi dari Pak Dokter juga menyampaikan bahwa itu aman untuk ibu hamil. Nah, mudah-mudahan ini juga sebagai bahan KIE dan dari teman-teman bidan, kemudian ibu PKK, kemudian teman-teman juga dari PLKB ketika nanti menggerakkan sasaran ini bisa menginformasikan kepada masyarakat terutama ibu hamil supaya jangan ada kekhawatiran, dan ini juga bagian dari KIE kita ke masyarakat. Yang kedua, ya, dari data ibu hamil yang disampaikan oleh Ibu Tuti sebanyak 37.000, sangat besar sekali. Nah, target kita dari Bu Wagu kemarin menargetkan 10.000 ibu hamil yang harus divaksin melalui kegiatan ini. Tapi bisa saja nanti target itu melebihi karena kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil tidak hanya melalui kegiatan pencanangan ini, tapi nanti akan berlanjut ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin yang telah terjadwal oleh Dinas Kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, kembali saya ingin menyampaikan bahwa persiapan pencanangan di kabupaten kota, jadi mohon bantuan Ibu Bapak Asisten 1 di kabupaten kota untuk, saya kira kami sangat berharap untuk bisa mengkoordinir pencanangan sesuai yang kami harapkan, karena terus terang saja ya dengan kewenangan Bapak Ibu Asisten, saya kira ini juga akan berdampak pada bagaimana pencanangan itu bisa berhasil tuntas. Yang lain-lain saya kira nanti diskusi kita mungkin masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Sementara ini dulu saya kembalikan ke Bu Sri. Ya. Baik Bapak, nanti kami ingin juga meminta pendapat nih dari perwakilan Kabupaten Lombok Timur sebagai tuan rumah pencanangan yang waktu paling dekat ini ya, 14 September 2021. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada perwakilan Pemkab Lombok Barat untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami perwakilan Lombok Barat, kami dari Dinas Kesehatan Lombok Barat dengan Pak Muhammad Abdullah. Jadi untuk Lombok Barat kami sudah melaksanakan launching pada tanggal 7 September kemarin ya, di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Nah, sehingga mungkin untuk tanggal 14 nanti barangkali Lobar bukan lagi launching ya, tapi kita pelayanan rutin di sarana pelayanan kesehatan. Karena kalau launching berarti kan masa launching berulang-ulang atau berepisode-episode. Kan nanti seperti sinetron atau drama Korea kan. Nah, jadi kita mungkin cukup dengan pelayanan rutin di sarana pelayanan kesehatan mungkin itu. Nah, sehingga launching mungkin di kabupaten lain yang belum pernah. Mungkin itu ya, dari kami mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, silakan Pak Samaan, ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang sudah di Kabupaten Lombok Barat untuk tingkat provinsi. Harapan kami tidak hanya di rumah sakit Awet Muda, tapi juga di tempat-tempat lain, misalnya di rumah sakit yang juga bisa dilakukan pelayanan mungkin khusus ibu hamil seperti yang di Narmada juga bisa dirasakan pada hari itu. Tapi mungkin tidak dikatakan langsung, tapi pelayanan tetap dilaksanakan. Kemudian pelayanan di tempat-tempat yang lain juga tidak hanya di rumah sakit, tapi di paskes-paskes
dan bukan pada hari itu saja. Kami berharap untuk Lombok Barat pada hari itu juga bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil, tapi di tempat yang berbeda, tidak hanya di Narmada, tapi mungkin di rumah sakit Gerung atau di paskes yang memang bisa terjangkau oleh ibu hamil. Kebetulan kemarin kami diskusi dengan Pak Bupati, malah Pak Bupati menginginkan di Lombok Barat itu bisa pelayanan di kantor desa. Supaya nanti bisa lebih dekat dengan masyarakat. Nah ini Pak Bupati yang menginformasikan kemarin pada saat pencanangan di Narmada. Saya kira ini mungkin masukan yang bagus dari Pak Bupati. Saya kira di Lombok Barat silakan diskusikan ini supaya bagaimana pelaksanaan vaksinasi ibu hamil itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, dari Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur, mungkin ada yang mau ditanggapi karena terkait pencanangan 14 September itu adalah Lombok Timur. Lombok Timur belum ada di Kes atau Bumujung dari organisasi profesi IBI. Ini masalahnya. Oh itu. Saya mau buat. Kembaliin. Ya, ini jajan loh. Ada jajan. Mbak Lombok Timur kayaknya belum siap, Pak Maan. Bumujung juga belum ada konfirmasi. Atau perwakilan kabupaten kota yang lain, kami persilakan. Sumba Barat, Pak, Mbak. Lombok Barat? Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa Barat. Silakan Ibu. Dari mana? Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Ketua Pokja 4 Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, Tika. Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya untuk ibu hamil sudah berjalan. Dan sampai hari ini memang masih rendah, cakupannya baru 40 orang yang dilakukan vaksinasi, tetapi tetap digalakan sampai seterusnya. Dan teman-teman juga sudah melakukan penyuluhan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil. Jadi teman-teman bidan juga tetap melakukan edukasi agar semua ibu hamil di atas 13 minggu bisa dilakukan vaksinasi. Dan dari Dinas Kesehatan sangat mendukung untuk kegiatan ini karena sekaligus membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi yang ada di masing-masing kabupaten. Mungkin itu saja Bu masukannya dari PKK. Kemudian PKK juga sangat mendukung kegiatan ini karena terkait dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi yang ada di masing-masing kabupaten. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Atika Rahman. Ada lagi yang dari, saya kembalikan lagi ke Lombok Timur. Ini perwakilan Dinkes atau OPDKB. Sampaikan.
Sepertinya sudah siap bekerja semua ya, karena tidak ada yang mau disampaikan. Bu Muju, sudah siap? Baik, saya kembalikan ke Pak Dokter Samaan, Dokter Samaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk Ibu PKK saya kira saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Untuk KSB meskipun pelayanan ibu hamil sudah dilaksanakan ini rutinitas, tapi untuk mempercepat pencapaian atau realisasi vaksinasi ini, maka kita tetap akan melaksanakan pencanangan secara serentak. Dan ini harapan kita pada saat pencanangan itu bisa dikerahkan atau digerakkan ibu-ibu hamil yang memang perlu mendapatkan vaksin. Itu saja Ibu, dan mohon bantuan Ibu PKK. Saya kira Ibu PKK mungkin paling dekat dengan ibu-ibu ini kan, bisa merayu, bisa memberikan informasi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dan harapan kita bisa ikut mendampingi ibu-ibu itu ke tempat-tempat pelayanan maupun nanti pada saat pencanangan itu ikut mendampingi ibu-ibu hamil ke tempat itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk Lombok Timur, karena lokasi pencanangan Lombok Timur itu mau dikunjungi oleh Ibu Wagub, ini mungkin perlu persiapan yang sedikit lebih optimal, karena kami pilih itu Kecamatan Aimal, dan itu saya kira memiliki jumlah ibu hamil yang cukup banyak, karena kita tahu bahwa Aimal ini salah satu kecamatan yang paling besar penduduknya di Lombok Timur. Oleh karena itu harapan kami nanti di Kecamatan Aimal itu mampu mengerahkan sebanyak-banyaknya untuk ibu hamil untuk dapat dilayani pada saat vaksin dilakukan. Dan mohon ya Bapak Asisten 1 dari Lombok Timur untuk membantu kami dalam rangka persiapan maupun hal-hal yang diperlukan pada pelaksanaan pencanangan itu. Saya kira itu tambahan dari kami, dan saya kembalikan ke host Bu Sri. Terima kasih Pak Dr. Randu Samaan atas tanggapannya. Saya tawarkan lagi kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya dalam sesi diskusi kita. Ya mungkin perlu ditawarkan ke Bu Asisten 1 Provinsi Bu Sri. Bu Asisten 1, apakah beliau sudah masuk? Belum ada Pak di ruang. Silakan yang lain. Gantian biar PKK. Pak Erwin, Bu Wina minta tangannya dinaikkan. Apa kita bilang Pak? Resen. Nah, Apa kita bilang? PKK Lobar. Apa kita bilang? Pak Bu Dr. Rati,
Kami memang mengharapkan ada masukan ini dari perwakilan Kabupaten Lombok Timur, tapi sampai sekarang belum ada. Ada Dokter Maizar sepertinya itu, Bu. Oh, Dokter Maizar. Pak Dokter Maizar, mungkin bisa. Pak Dokter. Dokter belum online, masih sepertinya. Dari Pemkab Lobar, ada yang mau disampaikan lagi? Raise hand. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 14 nanti. Jadi kita sepakat bahwa di Lombok Barat tidak lagi launching, tetapi ada pelayanan serentak gitu. Jadi pelayanan serentak di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk memenuhi target 4.612. Nah, sehingga di hari H nanti mungkin kami di Kabupaten Lombok Barat akan turun memantau di setiap vaskes hari itu. Nah, nanti ketika memang diminta dari provinsi untuk live, kita akan bergabung, mungkin salah satu vaskes yang akan kita live-kan, mungkin seperti itu, tetapi tidak lagi bunyinya launching, tetapi pelayanan serentak. Mungkin itu Mbak Astuti yang bisa. Ya. Target 700, jadi target hari itu kita akan pelayanan sebanyak 700 di tanggal 14. Mungkin itu. Terima kasih Lombok Barat, semoga semangatnya juga menular ini ke kabupaten kota yang lain. Saya masih berharap ada perwakilan Lombok Timur. Dokter Maizar. Perwakilan Lombok Timur untuk menyampaikan mohon izin mungkin Pak, Bapak Ibu, kami sedang menghubungi Lombok Timur, jadi mungkin sebentar lagi Kabupaten Lombok Timur akan bergabung di rapat ini sebentar mungkin. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Maizar sudah siap kayaknya, silakan Pak Maizar, Pak Dokter. Ada Ibu Hidayati juga dari Lombok Timur. Ini Ibu dari perwakilan instansi mana Bu? Mungkin ada yang mau ditanggapi. Iya Pak, baik Pak Dokter Maizar sedang mencari lokasi dan sinyal. Ya, Assalamualaikum Ibu Bapak. Iya Pak, kami maklumi karena memang situasinya kita rapat online. Iya, Ibu.
Silakan Pak. Mohon maaf Ibu, apa nih kan masukannya untuk kami? Ini kami kesiapan Lombok Timur sebagai daerah yang akan melakukan pencanangan 14 September ini dan dikunjungi oleh Ibu Wagub, Pak. Terima kasih Bu Bapak. Mohon maaf sebelumnya, saya Maizar dari Kesia Lombok Timur. Mohon maaf lama bergabung karena ada pertemuan dan pemberitahuan disposisi dari Kepala Dinas pun ini belum sesuai surat, belum mulai surat, langsung lewat WA saja Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya karena disposisi kayaknya ke P2 tadinya. Ya, untuk kami di Lombok Timur, kesiapan untuk pencanangan dari segi perencanaan sudah kami beritahukan kepada semua puskesmas lewat bidan koordinator dan kepala puskesmasnya bahwa vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil itu akan dilakukan sejak mulai bulan Agustus kemarin dan sudah boleh mulai dilakukan untuk kehamilan 13 minggu sampai akhir itu sudah kami koordinasikan. Kemudian dengan dinas terkait seperti POGI secara hati ke hati dari mulut ke mulut sudah kami bicarakan, dan dari pihak POGI Lombok Timur pun dari persatuannya sudah sangat mendukung. Silahkan disegerakan kalau bisa karena memang angka kematian ibu untuk kasus COVID kami Lombok Timur sudah lumayan tinggi. Kemudian koordinasi dengan pihak P2 untuk pengadaan vaksin. Untuk bulan ini masih beredar vaksin Moderna, yang beredar Moderna 32.000. Sementara setelah konsultasi dengan beberapa pihak termasuk dengan teman-teman di Kesja kabupaten lain agak was-wasan juga untuk menggunakan Moderna. Kemudian pilihan lainnya adalah Sinovac. Nah, untuk Sinovac ada 14.000 vaksin, tapi itu masih untuk TNI Polri. Tadi pagi kami dapat info dari bagian STKB. Kemudian itu sedang kami lobby, Bu Kepala Bidang sedang lobby dengan apakah bisa pencanangannya sebagian diserahkan mana-mana 25%-nya ke bagian untuk ibu hamil, dan nanti kamu mungkin pusatkan itu di Titik Batu karena Titik Batu kan sekaligus sebagai tempat wisata. Jadi itu rencana kami. Tadi malam Bu Kabit ngomong sama Pak Kodim tapi belum ada hasil. Mudah-mudahan hari ini ngomong lagi dengan Pak Kodim untuk apakah bisa vaksin Sinovac itu diperuntukkan sebagian untuk ibu hamil. Itu mungkin dari kami sementara. Terima kasih Pak Dr. Maizar atas laporan sementaranya. Semoga aja koordinasi, saya tertarik tadi koordinasi heart to heart ya Pak ya, dengan TNI juga bisa, sehingga kuota Sinovac juga bisa digunakan 5 hari lagi ini Pak. Memang kita terburu waktu juga. Saya kembalikan lagi ke Pak Dr. Andu Samaan, ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk Lombok Timur sebagai lokasi untuk pencanangan, saya kira tetap rencana kami di Aimal, kalaupun ada tempat lain yang memang diajarkan untuk tempat vaksinasi silakan, kan semakin banyak tempat pelayanan saya kira itu semakin bagus. Cuma tadi kekhawatiran kami vaksinnya kok ini ada Moderna yang saya kira apa enggak itu kenakan dulu. Karena yang setahu saya yang dari provinsi untuk sementara ini untuk ibu hamil ini yang vaksin Sinovac. Mudah-mudahan tidak jadi kendala. Saya kira ini juga belum mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu yang terutama di Dikas. Silakan kami secara teknis terkait dengan vaksin itu kami silakan ke dinas kesehatan di masing-masing lokasi. Tapi untuk Lombok Timur, untuk di Aimal, kami akan tetap pencanangan di situ karena di situ cukup besar. Nah, di tempat lain kalaupun ada pelayanan kami silakan dan itu semakin bagus. Terima kasih Pak. Bisa bertanya Bapak, Ibu?
Silakan, Bu Sri, saya kembalikan ke Bu Sri. Ini kan kemarin dari kabupaten, dari bagian imunisasi SKB, bahwa jatah untuk ibu hamil itu belum kami diampahkan untuk Sinovacnya. Makanya diberikan, kalau pakai Moderna silahkan, itu bilangnya, tapi kami khawatir sendiri. Sedangkan untuk ibu hamil, sasarannya sudah kami berikan sekitar 9 ribuan dosis untuk ibu hamil untuk seluruh puskesmas. Tapi itu belum diampahkan karena menyelesaikan dosis kedua untuk yang non nakes sama untuk Moderna. Jadi itu permasalahan kami di Lombok Timur. Dan itu sudah terencana bahwa Sinovac itu untuk dosis kedua, sedangkan Modernanya itu bisa untuk masyarakat umum dan juga bisa untuk nakes. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalkan ada pengamparan itu ke siapa kami minta, yang kami usulkan ke bagian SKB, dan kapan bisanya keluar di Pak? Baik, Dari mohon izin Pak PLT ya dari Kesdian Kesehatan Provinsi. Baik, terkait dengan pertanyaannya Pak Dr. Meizar tentang ketersediaan vaksin untuk ibu hamil. Jadi setelah kami berkoordinasi dengan bidang kedua Provinsi NTB untuk ketersediaan vaksin pencanangan pada tanggal 14 September 2021 ini, harapan kami Kabupaten Kota Dinas Seksi Kesda melakukan komunikasi dengan bidang P2 karena memang untuk ketersediaan vaksin ini masih vaksin Moderna untuk nakes dan untuk dosis kedua untuk masyarakat. Nah, tetapi untuk vaksinasi vaksin untuk yang bumil ini yang akan dilaksanakan pencanangan mungkin bisa dikomunikasikan dengan seksi P2 supaya disiapkan untuk vaksinnya. Seperti itu Pak Meizar. Jadi semua kabupaten kota berkoordinasi, seksi Kesda berkoordinasi dengan P2 untuk menyisipkan vaksin pencanangan. Misalnya di Lombok Timur sasaran untuk targetnya 100, yang mungkin dikomunikasikan dengan P2 mungkin 10 vial yang disiapkan. Seperti itu ya. Kabupaten kota yang lain juga seperti itu karena rencananya pada hari Jumat ini akan dilakukan distribusi oleh provinsi ke kabupaten kota. Ya. Seperti itu. Jadi silakan berkoordinasi, Kesda berkoordinasi dengan P2 ketersediaan vaksinasi untuk pencanangan pada tanggal 14 ini. Itu mungkin informasi yang kami dapatkan dari bidang P2 di Provinsi NTB. Mungkin itu Pak PLT. Ya, terima kasih Bu dari Kesda NTB. Pak Meizar, ada yang mau ditanggapi lagi? Pak Meizar masih unmute. Ya, berarti ada rencana distribusi vaksin untuk besok pagi hari Jumat dari provinsi ke kabupaten Bukasinggi. Sepertinya ada. Gimana Pak Meizar? Berarti ada rencana distribusi besok pagi vaksin dari provinsi ke P2 di kabupaten Bukasinggi. Itu informasi yang kami dapatkan dari bidang P2 Pak Meizar. Ya, mudah-mudahan tidak ada keterlambatan. Makanya untuk mengantisipasi, Kesda silakan berkomunikasi dengan P2 di kabupaten untuk menyisihkan ya berapalah sesuai dengan target kita di anak ini. Jadi vaksin yang digunakan Sinovac Pak, bukan Moderna Pak Dokter. Ya. Oke. Terima kasih Bu Kasti. Ya, terima kasih. Di kolom chat ada pendapat dari Bu Dr. Rati dari POGI. Mungkin Bu Dr. Rati bisa langsung secara lisan menyampaikan. Silakan Bu Dokter. Sebenarnya ini sudah disampaikan tadi oleh Dr. Rusdi. Kalau rekomendasi dari POGI kita ada 3 jenis vaksin yang
sudah direkomendasikan. Yang pertama adalah Pfizer, ini tidak tersedia di tempat kita. Kemudian Sinovac dan Moderna. Cuma lebih direkomendasikan Sinovac mengingat kipi pada Moderna yang lebih banyak gitu Bu. Jadi takutnya nanti masyarakat malah menjadi negatif gitu ya terhadap vaksin. Jadi lebih kita rekomendasikan karena memang masyarakat kita kipi ini sangat sensitif. Jadi jangan sih negatif gitu ya. Di pencanangan belum juga pencanangan tapi malah ada penolakan dari masyarakat. Aku tidak berharap hal seperti itu. Terima kasih Bu Dr. Rati atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu perwakilan kabupaten kota yang lain. mungkin boleh kita dengar pendapat dari Diskom Info Bu untuk dengan saat acara nanti karena rencana akan ada streaming live. Bu aku bisa berkomunikasi dengan kabupaten mana yang beliau inginkan gitu. Oh, oke. Perwakilan Kominfo yang provinsi belum ada ini Bu, baru ada KLU, Lombok Timur juga tidak ada. Nanti mungkin BKKBN bisa mengadvokasi lagi Dinas Kominfo Provinsi ya terkait rencana live ini Bu. Karena perwakilan Kominfo tidak hadir di rapat virtual kita pada siang ini. Bapak Ibu, bagaimana? Tidak ada lagi yang akan disampaikan? Pak Dr. Nur Samaan, gimana? Saya mau tambahkan sebentar sedikit terkait dengan Kominfo. Kami kemarin sudah berkoordinasi pada saat pencanangan. Jadi dari Kominfo provinsi sudah siap untuk mempersiapkan live ke semua kabupaten kota. Nah, sekarang tergantung kesiapan di masing-masing kabupaten kota. Kalau di provinsi sudah siap. Mudah-mudahan di kabupaten kota juga sudah nanti harapan kami dari Bapak Ibu Asisten 1 di kabupaten kota bisa berkoordinasi lebih jauh dengan Kominfo dalam rangka untuk persiapan pencanangan yang di tempat masing-masing. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Karena waktu duhur sudah ini. Ya, ada Diskominfo Lombok Barat siap untuk live. Ya, luar biasa memang. Mungkin Mbak Tuti mau tanya. Baik, jika tidak ada, Mbak Tuti tanya, Mbak Tuti. Mbak, kalau untuk kegiatan pencanangan besok di Lombok Timur, kan Bu Wagub itu mau hadiri. Itu koordinasinya bagaimana ya? Maksud saya, apakah Lombok Timur yang akan mengundang atau bagaimana Pak Haji Samaan atau BKKBN yang akan mengkoordinir dengan BKKBN provinsi yang koordinasi yang mengambil koordinasinya atau Lombok Timur yang akan mengundang sebagai tuan rumah. Karena ini teknik sih, cuman penting untuk kita tahu kemudian selanjutnya seperti apa. Informasi Pak PLT. Pak PLT, Pak Samaan gimana Pak? Kami akan koordinasikan ke Ibu Asisten 1 nanti sebaiknya seperti apa dan akan kami sampaikan secepatnya ke Lombok Timur apakah nanti Lombok Timur yang mengundang atau kami dari provinsi langsung berkoordinasi dengan asisten. Nanti kami akan sampaikan ke Lombok Timur sesuai konsultasi kami dengan Ibu Asisten 1 nanti.
Baik, ya, terima kasih Pak Kaban, Pak Henry. Oke, memang hal-hal teknis kita juga bicarakan ya Bu Tuti ya, biar hari H juga lancar. Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin bisa kesimpulannya atau output dari kegiatan ini, Oh, kesimpulannya. karena kita di belakang hadirnya, Bu. Mohon maaf. Oke. Baik, Pak Maan mungkin atau kita bacakan notulensi? Saya kira nanti notulennya akan dikirim secepatnya. Ya mungkin perlu notulen itu kan perlu diatur dengan rupa supaya bisa dipahami lebih cepat gitu. Sehingga nanti mungkin hari ini kalau bisa notulen itu sudah selesai dan dikirim secepatnya ke semua peserta rapat yang hadir pada hari ini. Ya. Baik, begitu Pak Mazhar, notulen akan kami rapikan lagi dan segera kami kirimkan kepada para peserta rapat. Kami mohon peserta rapat juga tidak lupa untuk mengisi daftar hadir, sehingga kami bisa mengetahui siapa aja peserta rapat kita pada siang ini. Jika tidak ada lagi yang akan disampaikan, saya bisa tutup ya Pak PLT. Oh, ada usulan untuk membuat grup WA. Untuk pencanangan yang 14 September, Pak Maan, bagaimana Pak? September itu hari apa? 14 September, hari Selasa. Selasa ya. Oh iya. Baik. Insya Allah nanti akan kami buat grup, tapi juga kami mohon Dinkes Provinsi juga bisa memasukkan tim-timnya, karena memang kami juga tidak paham kalau tim Dinas Kesehatan. Mohon bantuannya ya Bu FH. Atau dimaksimalkan grup yang kemarin itu Bu FH ya, tinggal ditambah lagi personil-personilnya yang sudah ada. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang akan disampaikan, nanti kita lanjutkan di grup koordinasi WA Group. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam rapat virtual ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Atau ya kita mungkin foto bersama dulu.